Bapak Ibu sekalian, Bu Iya, Pak Karo PJ. Hukum. Siap, Bu Titi. Terima kasih. Lanjut, Bu Karo Hukum, Bu Reni. Sudah bisa PJ, dimulai. bisa. Ya, izin Pak, ini kita untuk yang poin-poin penting kan sudah terbahas ya untuk yang Ya. substansi baru sama yang memang perlu kesepakatan. Nah, apakah nanti setelah sesi ini kita mulai dari sisiran yang perubahan-perubahan redaksional, begitu Pak Dirjen? Ya, Ya, Mbak Dara coba yang tinggal yang sisir redaksional yang perubahan yang sekiranya nanti Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga ada penyempurnaan atau pandangan yang lain ya. Nah, yang seperti ini Pak Dirjen. Jadi kalau memang tadi dari Pak Arief Kementerian Hukum kan mengusulkan masuk substansi dulu gitu ya. Apakah yang menimbang konsideran, menimbang mengingat eh, dan memutuskan ini kita lewat terus kita mulai masuk pasal 1 atau bagaimana ini kesepakatan Bapak Ibu ya. ini yang redaksional eh, kita bahas aja ya, Bu Reni, supaya ini waktunya sudah tinggal Iya, jadi mungkin kan kita malam ini. mengingat waktu yang sangat singkat gitu Pak Dirjen ya, Ya, Pak Sekjen. Izin Pak Dirjen. silakan, Pak Arief. Ya, terima kasih. Eh, mengingat rakernya kan besok ya Pak Dirjen, dan Sok, tadi ya, awal juga Pak Dirjen kami Pak Dahana menyampaikan untuk bisa mendapatkan paraf para menteri. Nah, ya. kira-kira waktunya gimana ya Pak Dirjen? Sedangkan di sisi lain juga kita mesti menyampaikan juga ke Setnek begitu. Nah, ini Eh, mungkin Justru strateginya itu gimana ya, Bu? kita coba bahas malam ini, apa hari ini mungkin sampai malam. Setelah itu draft ini kita akan bagikan kepada KL-KL untuk dikomunikasikan dengan pimpinan masing-masing. Kemudian besok setelah dikomunikasikan, kalau bisa juga malam ini bisa dikomunikasikan, besok pagi kalau tahu misalnya masih ada perubahan arahan dari pimpinan, besok pagi mungkin sampai jam 9 atau jam 10 bisa dimasukkan dulu ke kami di Kemnaker untuk kami kompilasi lagi sebelum ke para menteri. Gitu ya Bu Karo ya, Bu Reni. Dirjen, izin Pak Karena Dirjen. misalnya Kementerian PPA baru rapat malam ini gitu dengan Ibu Menteri. Ya, izin Pak Dirjen ini kan karena Setnek Kemenseknek nggak tahu apakah sudah bergabung atau belum. Sebenarnya kan kita minta kejelasan gitu ya. Kalau yang Iya, 3 tahun yang lalu di 2023 itu para itu eh, diundang oleh Setnek, kita Setnek. para menteri kumpul di sana, terus para begitu. Ini yang 3 tahun yang lalu. Jadi para menteri itu beliau-beliau hadir di Setnek. Nah, ini makanya ini kami tidak bisa menjawab ini kecuali dari Setnek apa mekanisme tarafnya seperti apa begitu, dan agenda besok itu sebetulnya kalau lihat saya juga undangan resmi tadi Pak Sekjen sampaikan resminya belum ada, hanya informasi dari Karumas dan Balik DPR. Itu penyampaian pandangan dan ada memang penyampaian di itu Pak Dirjen. Tapi kalau untuk proses paraf apakah nanti seperti tahun yang lalu yang sudah Masing-masing. pernah yang sudah pernah dilakukan oleh Setnek atau sirkular masing-masing menteri paraf atau seperti apa, saya juga belum bisa menjawab untuk ini ya. Iya. Jadi Pak Arief, kita sambil nunggu itu Pak Arief, karena memang sebenarnya Setnek kita undang juga, tapi kayaknya dari tadi pagi tidak ada yang mewakili ya dari Setnek, sehingga kita tidak bisa mendapatkan petunjuk seperti apa mekanisme yang kita akan lakukan. Tapi kalau di surat Setnek, memang draft ini, DIM ini eh, masuk ke Setnek kembali setelah dibubuhi paraf ya Bu Reni ya, kalau di surat
di surat dari Setnek tuh bunyinya kayak gitu. Jadi eh apa namanya, diparaf dulu baru disampaikan ke Setnek. Tapi Betul, Pak. mungkin ada Bunyinya memang begitu. Jadi kalau suratnya memang mengharapkan di RUU yang telah disusun dan dibubuhi para menteri pada setiap lembarnya agar disampaikan kembali pada kami paling lambat 4 Mei. tanggal 4 ya. Iya, ya Tapi nanti ini kan selanjutnya ini ya. tanggal 4 ini sudah besok ini. Eh, kalau toh misalnya benar besok ya, karena kita juga nunggu undangan resminya. Ya toh Pak Baik, Bapak, Karumas ada di mungkin Pak ada Karumas Karo? ada gabung Pak. Siapa tahu ada update Mana? terbaru per sore ini gitu Pak Karumas. Pak Farid, silakan Pak Farid. Terima Ada kasih Pak Dirjen, izin Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap update sampai saat ini agenda tetap masih terjadwal jam 13 Pak Dirjen. Konfirmasi hadir dari Kementerian PPPA juga konfirmasi hadir. Jadi masih terjadwal besok jam 13 acara raker Pak Dirjen. Izin. berarti masih belum ada perubahan ya? Masih. Seperti yang kemarin. Oke. Jadi itu, jadi sambil ini aja Bu Reni, Pak Arief, Bapak Ibu sekalian, kita selesaikan saja draft bahasan kita dan saya kira kita sepakat dulu setelah ini masing-masing mengkomunikasikan dengan pimpinan masing-masing dan paling lambat besok pagi jam berapa, jam 8 ya, kita sudah terima di Kemnaker, mungkin ada perbaikan atau catatan dari pimpinan masing-masing untuk kami susun kembali draft ini, DIM ini, dan setelah itu baru mohon bantuan Bapak Ibu sekalian ke pimpinan untuk parafnya gitu. Karena memang waktunya sudah sangat terbatas bagi kita untuk melakukan pembahasan secara normal. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya pembahasan Pak Ari, Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu Reni, secara cepat kita bahas. Oke, baik. Nanti mungkin Bapak Ibu yang memang ada tanggapan langsung aja begitu ya Pak Dirjen ya. Kalau memang Bentar, disepakati yang tetap kami lompat. Bukan, ini sudah diserahkan nggak? Sudah dikirim nggak ke Bapak Ibu dari KL yang sandingan ini? Di share screen aja Belum. Pak, kan baru selesai semalam Pak, jam 11 ini baru iya. selesai. Ya. Oke, lanjut kalau gitu. Ya. Jadi yang tetap kecuali ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, kita lewati ya. Lanjut Bu Karo. Ya, langsung nomor 3, tim nomor 3 untuk konsideran menimbang huruf B bahwa pekerja rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan sebagai pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk perlindungan terhadap pemberi kerja untuk keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja dengan tetap menghormati kebiasaan, agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, untuk yang redaksi sebelah kanan, pada saat itu kita mengusulkan yang versi kolom 1, 2, 3, 4, kolom 4, bahwa pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai pekerja, termasuk perlindungan terhadap pemberi kerja untuk keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat. Jadi ini tidak mengubah makna, tetapi menyederhanakan redaksionalnya ya, kalimatnya. Bapak Ibu sekalian setuju? Kita sepakat dengan usulan di kolom 4, 1, 2, ya. Kolom 5. Kolom 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bapak Ibu sekalian ada tanggapan? Kalau tidak ada tanggapan kita sepakati ya. Iya. Sepakat Bu Ren? Sepakat ya. Sepakat. Lanjut, yang huruf C, bahwa dalam rangka menjamin pelindungan hukum yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan kerumah tanggaan diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang. Kita mengusulkan yang kanan,
bahwa dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan kerumah tanggaan, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang. Penegasan tambahan saja di belakang itu adalah pengaturan dalam bentuk undang-undang. Dalam bentuk undang-undang. Iya, Sepakat ya? yang kanan sepakat ya. Oke, yang tetap sama kita tidak Kado izin dengan Ya, ya, silakan Pak di- ya Agung. Mas ya Agung. izin Pak Dirjen. Tadi yang terkait dengan DIM sebelumnya Ibu izin ya. Kan itu dari DPR yang sekarang ini kan ada tambahan agama ya. Kalau kita melihat nanti di pasal 15 terkait dengan hak dari PRT itu kan dapat menjalankan ibadah ya sesuai dengan agama dan kepercayaan. Menurut kami itu perlu diakomodir Pak Dirjen izin Bu Karo terkait tambahan untuk agama itu yang warna kuning menghormati kebiasaan, agama, budaya dan adat istiadat. Mungkin perlu ditambahkan agama. Izin, terima kasih Bu. Oh, izin. Yang mana yang B ya? Yang B Ya, ya? yang B betul. Kalau kita sepakat dengan masukan kita, perlu ditambahkan agama Bu di situ. Oke. Ya, siap. Oh iya. Ya, oke, lanjut Mbak Agama Dara. dahulukan ya. Agama dahulukan ya. Agama, budaya gitu ya. Agama, Ya, budaya, agama dan adat. Ya, didahulukan kata agamanya. Menghargai agama, kebiasaan, budaya, dan adat istiadat. Oke. oke, bisa lanjut Mbak Dara ke bawah. Itu aja ya Pak Agung ya. Ya Pak, lanjut Pak. Oke. Oke, tadi yang tetap tidak kita baca ya Bapak Ibu Pak Dirjen Ya. dan Tapi Pak kalau Menteri ada kami. yang sudah membaca Ya, dan ingin dan memberikan ada masukan, menemukan silakan. mau pandangan monggo saja ya. Iya. Lanjut kita Lanjut. ke DIM nomor 10 tetap masuk DIM 11. Pekerjaan kerumah tanggaan Izin Bu Karo, yang mana? sekaligus ya. Ini kan sebenarnya DIM nomor 10 itu DPR menyetujui masukan kita ya. Itu kan ada keterangan sebelah kanan itu kan sama pemerintah itu dulu kita ada substansi masukan substansi kan gitu terkait dengan pengertian untuk yang nomor 1. Nah akhirnya yang DPR kan menyetujui masukan kita Bu. Nah mungkin itu nomor 10 tanggapan pemerintah dirubah menjadi tetap Bu. Maksudnya yang nomor ya Ya kan itu udah betul. tetap kan? Yang Belum tadi belum masih substansi. Dan di keterangannya di yang sebelah kanan yang usulan perubahan itu menjadinya tetap Bu. Oke. kan kita sepakat dengan draft 2026. Ya itu usulan perubahannya tetap bukan di situ tuh. Yang pasal 1 Kolom itu 5. itu. Kolom 5. Satu. Kalau belum ada ya. Berarti nanti kalau izin Bu Karo, Pak Dirjen, kalau sebelah kanan kolom 6 itu ada sama pemerintah, berarti masukan dari pemerintah itu disetujui di dalam RUU Oleh 2026 ini Pak. Jadi mungkin nanti perlu dirubah di tanggapan pemerintah Pak dan usulan perubahannya menjadi tetap Pak. Terima kasih Pak. Ya, berarti itu tetap kan yang nomor 1 karena ini Ya. usulan pemerintah diterima DPR gitu ya. Ya. Yang terakhir tetap. Keterangan Ya. kosong aja. Keterangan di ini aja. Keterangannya kosong, ya. Itu dihapus, ya. Sekarang masuk Itu. nomor DIM 11. Pekerjaan kerumah tanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Ini substansi baru karena di sebelumnya belum ada. Jadi kita tambahkan dengan dan kepentingan ya. Pekerjaan kerumah tangga. Iya, yang di existing pekerjaan rumah tangga kan nggak ada, ini lebih memperjelas nanti ada di dalam pasal berikutnya apa saja pekerjaan rumah tanggaan itu ya. Bapak Ibu sekalian ada tanggapan terhadap DIM 11? Kalau tidak ada kita sepakat ya, usulan pemerintah. Kita Oke. ada tambahan kepentingan ya. Iya, dan kepentingan. Ada Dan tambahan. kepentingan rumah tangga ya.
Izin Bu Karo, Pak Dirjen. Terkait dengan DIM 11 ini kan sebenarnya sama konteksnya ya. Ini untuk sisipan ya, rumusan baru, substansi baru kita menambah terkait dengan pekerja kerumah tanggaan. Nah, cuman diakomodir dari DPR itu dengan menghilangkan kalimat dan kepentingan kan begitu. Terus Itu pasal berapa ya? kalau kita searching di dalam batang tubuh yang di dalam DIM ini terkait dengan kepentingan rumah tangga tidak ada Bu. Jadi yang diatur hanya terkait dengan lingkup rumah tangga. Lingkup ya. Ya, kalau menurut saya ini sepakat aja Bu ya, tetap ya jadinya ya. Lihat di pasal Urgensi bawah kita, dulu. Sebentar, urgensi yang kita di itu pasal menambahkan kepentingan. pekerjaan itu apa ya? Dia ada bunyi lingkup nggak ya? Sebentar. Nah, pasal 10, izin Pak Dirjen, Bapak Ibu. Di pasal 10 itu bunyinya lingkup pekerjaan kerumah tanggaan meliputi. Ada lingkup. Ya. Ya, berarti nggak ada kepentingan ya. Betul, Nggak ada betul. kepentingan. Ya, untuk konsistensi di pasal 10 saja ya. Berarti yang sepakat sama ya. 11 kita Ya. tetap ya. Tetap berarti. Jadi bukan substansi baru, tapi kolomnya diganti tetap. Substansi barunya Substansi barunya diganti tetap ya. Yang kolom kanan nggak perlu ya. Redaksi tetap. Referensinya juga dihapus. Oke. Bisa lanjut Pak Dirjen? Lanjut. Ya, tim 12. Tim 12 ini pelindungan pekerja rumah tangga adalah segala upaya yang terpadu untuk memastikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak-hak PRT secara menyeluruh, termasuk menjamin rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, pelecehan, serta pelanggaran hak asasi dan hak ketenagaan yang memiliki langkah pencegahan, pemenuhan hak, penegakan hukum, dan pemulihan. Ini panjang sekali ya. Nah, di usulan kolom 5, ini perlindungan adalah segala upaya untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak PRT untuk memperoleh rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak PRT. Kalau normanya sudah semua ya Bu Karo ya. Yang mana Pak? Yang usulan kita itu sudah mencakup seluruh yang diurai di draft RUU-nya kan? Iya, ini dia memang agak panjang, ada tambahan. Kan kita sudah ini menjamin penghormatan dan pemenuhan hak PRT. Kalau di sini kan hak PRT itu diurai tuh. Enggak ya, pelecehannya, pelindungannya yang diurai, kekerasannya yang diurai kalau di DPR. Kita cukup dengan Bapak Ibu dari Kementerian PPA ada tanggapan? Lebih sederhana tapi komprehensif maknanya. Menurut saya sudah malah lebih clear, Pak. Ya. Din, Pak Din. Oke, berarti setuju dengan yang usulan kita ya, Bu. Tapi ini ada teman saya yang ini, Bu Ice, silakan Bu Ice, mungkin ada. Silakan Bu Ice kalau ada, silakan. Ya, Pak Dir, saya cuma mau make sure yang tadi pasal 10 ya. Pasal 10 itu belum sampai huruf J ya, Pak? Belum. Nanti belum. kita akan masuk ke sana. Oke, siap Pak. Ya, kita kalau gitu saya tahan dulu. Saya belum beri masukan dulu. Makasih baik, Pak. tapi rumusan yang pelindungan yang sekarang lagi kita bahas. Pelindungan adalah segala upaya untuk usulan kita sih dibanding usulan DPR kan agak panjang nih. Pelecehan pun pelecehan serta pelanggaran hak asasi dan seterusnya. Tapi kalau kita lebih singkat, pelindungan adalah segala upaya untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak PRT dan untuk memperoleh rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak PRT. Izin Pak Dir, ini pelindungan tanpa R atau perlindungan pakai R? Kita menggunakan pelindungan tanpa R. Oh, tanpa R, siap. Berarti actionnya ya Pak, sepakat. Terima kasih Pak Dir. Sesuai dari KPPA judul. Setuju yang izin Bu Ice yang kolom 5 ya? Iya, betul. Yang lebih singkat ya. Iya.
Sepakat. Oke, Baik. catatannya Sepakat dihapus ya. itu, Mbak Dara. Ya. Oke, lanjut. Sepakat di usulan ya. Sepakat. Bukan sepakat, Pak. Maksudnya sepakat untuk kanan, tapi yang tengah adalah apa? Redaksional. Redaksional, ya. Redaksional. Izin Bu Ya, Karo. Pak Agung, silakan. Iya, Pak Ya. izin. Terkait dengan nomenklatur yang dipakai di sini ya, ini kan dipakai pelindungan PRT. Mungkin kita tambahkan juga pelindungan PRT, Bu, karena nanti di angka 10, di 11 dan di bawah pasal-pasalnya dia menyebutkan pelindungan PRT, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, Mbak Dara ditambahin pelindungan Ya, PRT. sepakat betul. Ya, makasih Mas Agung ya. PRT, ya. PRT, makasih. Oke. Lanjut ke DIM 13. Pemberi kerja adalah orang perseorangan dan garing atau beberapa orang dalam suatu rumah tangga yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah. Kita mengusulkan pemberi kerja PRT yang selanjutnya disebut pemberi kerja adalah orang perseorangan dan garing atau beberapa orang dalam satu rumah tangga yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah. Jadi kita menambahkan PRT supaya nanti tidak multitafsir dengan definisi yang sudah baku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi pemberi kerja ini adalah pemberi kerja PRT, terus tadi pelindungan adalah pelindungan PRT, dan seterusnya nanti akan ketemu di bawah adalah penambahan PRT di belakang frasa-frasa tertentu. Saya setuju. Yang lain silakan. Oke, clear. Sepakat Baik. ya, sepakat dan Sepakat. ini keterangan ya, Lebih mempertegas. ya, sepakat Mbak Dara yang tengah redaksional ya. Kolom 5 sepakat. Oke. DIM 14, hubungan kerja adalah hubungan kerja sosiokultural. Itu yang kolom keterangan ada DPR Oh ya, tetap, dihapus. maksudnya dihapus terus. Oke. 14, hubungan kerja Izin adalah Bu Karo. ya. Mungkin tadi Silakan. ya izin. Mungkin bisa yang dihapus hanya keterangan DPR tadi ya Pak ya, DPR tetap ya. Tapi untuk menambahkan kata PRT mungkin tetap Terus Ya, ya. ditambahkan tadi keterangan Bu Karo tadi untuk membedakan definisi pemberi kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya. Ya, Iya. untuk membedakan Bawahnya. ya coba baris kedua balet kedua itu penambahan kata PRT, yang kedua balet kedua untuk membedakan definisi yang ada dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Untuk membedakan definisi yang ada dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Karena di dalam hubungan kerja definisinya Bapak Ibu ada banyak ya, ada upah juga upah tenaga kerja, hubungan kerja, hubungan dia. Oke. Untuk catatan nanti kenapa kita ada perubahan redaksional ya. Oke, lanjut. Bisa lanjut Pak Dirjen. Lanjut. Tadi angka berapa ya? Hubungan kerja tadi 3. sudah. Bentar. Yang hubungan kerja dulu. DIM berapa nih setelah? Enggak kelihatan kolom kirinya, Enggak Pak. kelihatan ke kirinya DIM berapa ya? Dikecilin dulu. Ya. DIM 14. DIM 14. Sudah tadi Pak menambah. Oh ya, belum saya baca ya. Hubungan kerja adalah hubungan kerja sosiokultural dan ekonomi antara PRT dengan pemberi kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Rumusan dari pemerintah kita menambahkan kata PRT. Jadi hubungan kerja PRT yang selanjutnya disebut hubungan kerja adalah hubungan kerja sosiokultural antara PRT dan pemberi kerja berdasarkan kesepakatan dan perjanjian kerja. Bu Karo, kita menghilangkan dan ekonominya ya. Saya udah coba cari tuh, maksudnya ada kata dan ekonomi itu maksudnya apa, tapi nggak ketemu nih. Ada, kalau kita hilangkan jangan-jangan ada hal yang maknanya ya. Iya, ada makna berbeda karena ada dan ekonomi itu. Tapi kalau saya lihat di penjelasan juga nggak ketemu di
sehari-hari juga di banyak dokumen nggak ketemu tuh hubungan. Atau ada Kalau hubungan maknanya gitu ya Pak sosiokultural, Ini iya jangan sosiokultural dihapus. itu ada kekerabatan, tapi mungkin dari sisi ekonomi kali ya. PRT ini memiliki karakteristik tidak hanya sosiokultural tapi ada ekonomi mungkin ya. Ada ekonominya, ya. Ya Kayaknya mohon ada. pandangan Bapak Ibu deh. Silakan Bapak Ibu. Bu Karo, Pak Dirjen. Pak Yuli silakan. Siap, izin Pak. Mungkin betul tetap ditambahkan saja sosiokultural dan ekonomi antara PRT dan seterusnya, kesepakatan atau perjanjian kerja. Boleh nggak ditambahkan yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah, dan upah? Karena kan kita sudah bicara tentang hubungan kerja di sini, Bu. Jadi setelah perjanjian kerja itu yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Izin. Nanti dalam hubungan kerja itu Tapi Pak nanti Yuli. pertanyaannya Pak Dir, bagaimana nanti mekanisme PRT yang di-hire langsung kan tidak menerima upah ya, yang misalnya kekerabatan, dia keluarga, dia hanya bantu-bantu, memang disekolahkan saja dan dia tidak menerima upah. Ya, Bu Karo izin. Di dalam konvensi 189 memang itu dikecualikan yang hanya sekali-sekali tempo dan tidak motif untuk mencari pendapatan, itu tidak masuk dalam pengertian PRT. Nah, di dalam RUU ini juga sudah dikunci untuk yang karena adat dan beberapa tadi di pasal berapa saya agak lupa, itu juga dikecualikan dari pengertian PRT. Nah, maksudnya di sini untuk mengunci bahwa kesepakatan ataupun perjanjian kerja itu di dalamnya ada unsur perintah, ada upah, ada pekerjaan. Karena kita bicara untuk konteksnya pelindungan. Once mau direkrut langsung ataupun melalui P3RT, saya pikir tidak mempengaruhi dari aspek pelindungan. Karena kan itu sama-sama penempatan dan ada risiko semuanya. Itu Bu, terima kasih. Minta pandangan dari PHI ya. Coba dirumuskan dulu sambil nunggu. Tambahkan Mbak Dara seperti yang usulan Pak Direktur tadi. Ya, tetap pada sosiokultural dan ekonomi. Tambahin ekonomi tadi, sosiokultural dan ekonomi tetap hidup ya. Ya. Terus di belakangnya setelah perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Kerjaan dan perintah. Ya. Ini memenuhi unsur hubungan kerja. Dari tim PHI, Biar Afdol nih. Assalamualaikum. Ya, Pak Dirjen. Nah, silakan Pak Direktur. Ya, silakan. kita kembali lagi nih Pak Yuli, kalau bicara sosiokultural ekonomi, kita pahami dulu sosialnya itu kan hubungan antar individu, kelompok, struktur masyarakat, kelas sosial, dan interaksi. Kulturalnya sendiri itu adalah budaya, nilai, norma, tradisi, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat. Ekonominya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, pendapatan, dan kesejahteraan. Intinya, sebenarnya kalau bicara sosial kultural ekonomi cukup melihat bagaimana sosial dan budaya mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Kita tahu kalau Bapak dan Ibu, teman-teman, yang teman-teman PRT ini rata-rata kan ya, secara kebutuhan pokoknya mereka secara langsung terpenuhi oleh para pemberi kerja atau pengguna pembantu rumah tangga. Jadi, secara kekhususan, tidak lagi kita membicarakan adanya ada pekerjaan, ada perintah, dan upah. Itu saja, Bu Karo dan Pak Dirjen, terima kasih. Jadi Pak Heru itu tidak sepakat ada tambahan, ada hubungan kerja, apa namanya? Ada kata-kata yang ditambahkan oleh Pak Yuli tadi, ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Nggak usah Pak, nanti di perjanjian kerjanya kan nanti langsung juga akan mempengaruhi dan akan pada variabel-variabel yang ada di sosiokultural dan ekonomi tadi. Kan hubungan kerjanya ini kan bukan hubungan kerja yang dalam hubungan kerja masalahnya. Kita kan mendefinisikan adalah hubungan kerja kultural dan ekonomi, Pak. Ya, ini hubungan kerja PRT. Kita tambahkan PRT di sana sehingga membedakan hubungan kerja yang dimaksud dengan regulasi kita ketenaga kerjaan dengan yang diatur khusus untuk ini. Ya, monggo silakan. Yang lain. Silakan. Silakan. Memang esensinya
yang mau kita lindungi adalah hak dan kewajiban terhadap para pihak. Sehingga hak dan kewajiban itu akan lebih mudah kalau nanti kita lihatnya di dalam sebuah perjanjian. Perjanjian itu di dalam secara umum kan boleh lisan, boleh tertulis, itu konsep dasarnya. Walaupun nanti kalau kita mau mengafirmasi untuk yang PRT harus tertulis, itu silakan saja. Tapi esensinya kita lebih kepada pelindungan terhadap pekerja di sektor dimanapun, termasuk di rumah tangga. Karena dia juga ada perintah, pasti ada perintah. Pekerjanya pasti ada pekerjaan, dan upah apakah nanti sebutannya dengan sebutan lain pasti ada, Pak. Jadi kita memastikan bahwa pelindungan, Pak. Izin. Terima kasih. Ada yang lain dari HI atau dari KL lain? Ada yang punya saran? Pak Ismail, ini Silakan Pak Sekjen. sekilas info aja ya. Ini Pak Bob, Ketua Balegnya, itu bilang Panja RUU PPRT Senin 20 April siap kerja sampai malam. Sampai pembahasan tingkat 1 selesai sampai malam. Selasa 21 April RUU bisa disahkan dalam rapat paripurna, coba. Oh, Tetap semangat. wow. Pak Dirjen, Pak Dirjen. Silakan. Kayaknya sepertinya kita masih ada perdebatan internal nih Pak Dirjen. Soal PRRT yang seharusnya memang sudah selesai gitu. Saya kembalikan ke Pak Dirjen. Maksud saya gini, redaksional iya, jadi ada yang mau menambahkan, ada yang tidak, tapi esensinya gini, kalau tidak dicantumkan, apakah hubungan kerja PRT itu punya, misalnya yang kalimat terakhir ya, mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kalau itu kita tidak cantumkan, apakah ini punya pengertian berbeda terhadap hubungan kerja PRT? Bapak Ibu sekalian, teman-teman HI ya. Izin Pak Dirjen, kalau kita masukkan ada perintah, ada upah dan pekerjaan, berarti kita tidak mengakomodir apa yang diartikan dalam bagaimana cara pandang kita terhadap budaya ekonomi yang saat ini sudah ada di depan masyarakat. Itu sebenarnya. Makanya campuran sosio-kultural ekonomi itu bagaimana kita memahami ekonomi tidak hanya dari angka, Pak. Tapi juga dari manusia, budaya, dan struktur sosialnya, Pak. Nah, ini yang harus kita pegang bersama-sama. Karena ini kan sebenarnya teman-teman yang kerja di PRT itu adalah teman-teman yang banyak sekali awalnya adalah mengabdi, Pak. Sebenarnya kan itu, Pak, yang harus kita tekankan sama-sama. Ketika kita benar-benar menekankan adanya unsur perintah, upah, dan pekerjaan, ini kan adalah peninggalan dari KUA, dari KUA Perdata buku ketiga titel 7A kita. Padahal ini kan dulu yang belum diatur di KUA Perdata pun sebenarnya kita sudah melakukan itu. Makanya ini didesain ulang, di-reborn ulang sebenarnya, Pak. Terima kasih, Pak Dirjen. Boleh sampai Pak Dirjen, ini sambil buka yang lama itu ya. Sebetulnya DPR itu sudah mengikuti tanggapan pemerintah yang saat itu. Jadi tanpa ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Itu kami lihat mereka dari DPR mengikuti dari pandangan pemerintah. Nah sekarang kalau seandainya kita menambahkan itu, apakah tidak menjadi challenge ke kita ya? Ini pemerintah berbeda gitu. Yang kemarin mengusulkan tanpa ada unsur. Nah, yang Pak Dirjuli tadi bisa sebetulnya di hubungan kerja itu nanti kan ini ada kesepakatan atau perjanjian kerja. Apakah nanti tidak hilang gitu ya, tapi di perjanjian kerja itu nanti ya dia ada perintahnya, ada hak dan kewajiban, ada bagaimana dia mendapatkan upahnya, dan dia ada perintahnya tanpa menambahkan tadi unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Apa ditulis pun pada saat Ya. membuat perjanjian pasti akan berisi itu kan? Iya. Setuju Pak Dirjen. Iya gitu ya. Kalau lihat ini DPR tuh Oke. justru udah ikut tanggapan pemerintah gitu. Ya, Gimana? Sepakat ya? kita sepakat tidak usah mencantumkan tambahan unsur pekerjaan, upah, dan perintah ya. Soalnya kalau upah pun kita harus upah PRT itu. Ya, sepakat Pak Dirjen. Karena Ya, berarti hanya menambahkan
menambahkan kata PRT saja ya untuk DIM Ekonomi. 14. Iya, kalau Ekonomi ekonomi tetap. berarti Oh ya, kan tetap tetap ya. ya, nggak usah dimerahin ya. Baik. Yang Mbak Dara yang ekonomi nggak usah dimerahin karena sama DPR. PRT saja yang di PRT saja ya. Oke. DIM sepakat Sepakat ya. yang DIM 14 kita sepakat ya, Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Dirjen Sepakat, mungkin Pak. ya sepakat Pak. Pak Agung silakan Pak Ya, Agung. izin Pak, mungkin untuk penambahan aja ya, untuk di keterangan itu menambahkan kata PRT dan ekonomi Pak. Enggak, ekonomi di Enggak, konsep ekonomi di sama draftnya ya. memang sudah ada Pak. Oh Pak iya, Agung. maaf Iya, Pak. nggak usah. Iya. Maksud saya yang nomor 2 mungkin dihapus itu keterangannya Pak. Yang Iya, nomor 2 nomor definisi 2, kesepakatan definisi diatur itu kesepakatan itu dihapus. dihapus Mbak Dara. Oh iya. Definisi DIM 14. DIM 14. Bukan itu betul DIM itu. 14. Nah, Nomor ya. 2-nya ya. Oke. Oke, 15. Bilangin kata satunya. Ntar dia bilang, oh yang 2-nya apa tuh yang dihapus? Iya. Lanjut. Lanjut, ini sama pemerintah berarti tetap ya perusahaan penempatan PRT yang selanjutnya disebut P3RT adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PRT. Sama ini. Berarti tetap. Kalau tetap? Ya. Ini untuk catatan aja Pak. Baik. Pak Dirjen semalam ya untuk ini Ya. ternyata DPR ngikutin kita ya. Tetap. Keterangan kanan dihapus. Ya hapus. 16. DIM 16. Perizinan berusaha P3RT adalah legalitas yang diterbitkan oleh pemerintah pusat kepada P3RT sebagai izin resmi untuk melakukan kegiatan perekrutan, seleksi, dan penempatan PRT di wilayah Indonesia. Yang kanan, perizinan berusaha P3RT adalah legalitas yang diterbitkan oleh pemerintah pusat kepada P3RT untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri. Ini ada catatan kami Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, menyesuaikan Undang-Undang 6 tahun 2003 tentang penetapan Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Bu Reni, itu pemerintah pusat itu huruf kecil atau huruf besar? Di bawah ini ada definisi pemerintah pusat Pak Dirjen, Pak Sekjen. P besar sih. Iya, karena kan pemerintah pusat cuma satu kan. Ya, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan itu. Ada definisi nanti di bawah nomor 19. Saya, Bu Karo, kalau saya ya, setuju dengan draft DPR sih, yang kolom 3 itu. Karena memang ternyata walaupun ada penempatan, ada penegasan kalau di apa namanya, di DPR itu ada penegasan sebagai izin. Gitu. Kalau kita ini tidak, yang di kolom yang dulu yang kita usulkan itu tidak menegaskan bahwa itu adalah izin. Karena ini nanti terkait dengan perizinan yang melalui OSS itu. Saran Pak Dirjen. Bu Agatha silakan. Ya, Bu Karo, ini saran aja Bu. Kalau tidak merubah makna dari yang kuning itu, mungkin sebaiknya kita ngikutin aja Bu, biar supaya tidak nanti dalam pembahasan itu tidak perlu ada terlalu banyak keterangan. Ini ya keterangan gitu. Kenapa kita hilangin kita itu kan Bu? Oke, toh itu penempatan di Indonesia ya dalam negeri gitu ya? Iya kan, di dalam negeri kan? Dia dalam lebih negeri dia lebih ke wilayah Indonesia. Gitu. Oke, tetap makasih. aja. Ya, makasih Pak Dirjen. Izin Bu Karo, Pak Dirjen. Agung silakan. Urut rembuk Pak.
Nah, terkait dengan kalimat untuk melakukan kegiatan perekrutan dan seleksi ya, ini kan dari DPR kan ada warna kuning ya yang membedakan. Nah, di dalam permen kita Pak, Permen 18 tahun 2024 terkait dengan penempatan tenaga kerja dalam negeri konteksnya, ini kan salah satunya adalah mengatur terkait dengan pelaksanaan penempatan ini. Salah satunya adalah P3RT. Nah, terkait dengan tahapan untuk pelayanan penempatan tenaga kerja, itu di dalamnya ada proses pendaftaran, perekrutan, seleksi juga, Pak. Nah, kalau kita melihat dari batang tubuh yang diatur terkait dengan proses penempatan oleh P3RT ini nanti kan ada orientasi pra penempatan, ada penandatanganan perjanjian kerja, terus perjanjian penempatan juga gitu loh. Nah, makanya di sini juga mungkin kalimat perekrutan dan seleksi itu sudah masuk di dalam proses pelayanan penempatan, Pak. Jadi proses pelayanan penempatan nanti ada orientasi pra penempatan juga, ada perjanjian penempatan, penandatanganan perjanjian penempatan, perjanjian kerja, Pak. Mungkin itu Pak tambahan untuk ini. Terangan. Kalau saya, Pak Agung, yang sekarang ya, kalau kita lihat yang dilakukan oleh PPRT sekarang, itu tidak ada seleksi dia. Dia melakukan rekrutmen, kalau ada yang melakukan pelatihan, ada yang tidak gitu, langsung penempatan. Jadi kalau DPR ini kan dia lebih menekankan ada perekrutan dan sebelum penempatan dia harus melakukan seleksi. Gitu. Atau kalau kita mau menggunakan kata penempatan tanpa harus mengurai kegiatan pra penempatannya, ya bisa juga. Tapi nanti kebanyakan mereka tidak melakukan seleksi, tidak, rekrutmen langsung penempatan. Gimana? Silakan Bapak Ibu dari Penta mana? Ada yang dari Penta? Teman-teman Iya, dari Pak, Bina izin, Penta Pak, dari silakan. Penta, Pak. Bu Ana, Iya, Pak. Bu Ana sendiri ya Ya, dari Penta. apakah Bu Direktur lagi ada acara, Bapak? Izin. Kami juga banyak acara. Silakan Bu Ana. Ya, izin Bapak. Jadi memang kalau kita mengikuti KBLI 78103, Pak, di situ memang sudah tercantum juga untuk proses yang dilakukan P3RT itu adalah melakukan aktivitas seleksi, perekrutan, dan kemudian ada tahap penempatan juga. Nah, mungkin yang disampaikan oleh Mas Agung ini berkaitan dengan Permenaker nomor 18 tahun 2024, di mana untuk pelayanan penempatan ini memang terangkum di situ, Pak, dari mulai perekrutan, seleksi, kemudian orientasi pra penempatan, di mana di dalam orientasi pra penempatan itu memberikan penjelasan berkaitan dengan perjanjian kerja, kemudian lingkungan, mental budaya, etos disiplin, dan sebagainya. Nah, sebenarnya juga sudah tercantum di dalam permen itu, Pak, ketika kita melihat uraian kegiatan apa yang harus dilakukan oleh P3RT. Itu Pak Dirjen, terima kasih. Jadi Bu Ana, setuju yang mana nih? Yang draft DPR atau yang hanya menggunakan Mungkin yang kata di penempatan? pelayanan penempatan ya Pak ya. Jadi semua nanti terangkum di dalam pelayanan penempatan. Karena ketika kita melihat yang di kuning ini itu kan perekrutan, seleksi, dan penempatan. Sementara di dalam pelayanan itu nanti kan tercakup juga untuk orientasi pra penempatan. Di situ ada pemberian pembekalan berkaitan dengan itu perjanjian kerja, mental, ETP, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bu Agatha? Ya, terima kasih Pak Dirjen. Bu Ana, Mas Agung, bisa nggak itu diartikan yang tadi ini saya lebih pada supaya tidak ada, maksudnya biar pembahasan dengan DPR untuk yang ini tidak terlalu panjang di bagian ini ya, karena definisi. Apakah bisa yang tadi disebutkan seperti sebelum dilakukan perekrutan itu merupakan kegiatan yang menjadikan bagian dari kegiatan perekrutan. Jadi kegiatan perekrutan itu mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan, kemudian dalam rangka perekrutannya sendiri. Bisakah itu dimasukkan di dalam kelompok itu? Sehingga kalau misalnya itu bisa dimaknai seperti itu, artinya kita nggak merubah makna dari kegiatan perekrutan itu sendiri. Itu sih Pak.
saya lebih pada melihatnya itu asal tidak merubah makna yang ini banget gitu loh, yang lebar banget, kita memperkecil kemungkinan pembahasan yang detail-detail itu supaya tidak nanti mencuat pada saat kita berdiskusi dengan DPR. Itu Pak Dirjen. Makasih Pak. Jadi sebenarnya juga yang disampaikan oleh Bu Ana tadi di KBLI-nya sudah mencantumkan untuk rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Itu Iya betul KBLI. Pak. Jadi kalau itu ada di KBLI, karena memang dia menegaskan bahwa ini izin gitu Iya. di DPR. Saya lebih sepakat tetap di usulan balik DPR sama dengan Bu Agatha. Yang lain silakan. Ada komen? Saya kira tidak ada masalah kita cantumkan dan tidak cantumkan sebenarnya. Tapi kita daripada memperpanjang pembahasan di DPR, dicantumkan juga nggak ada masalah. Atau Pak, izin Pak Dirjen, supaya batang tubuh ini tidak berubah, gitu ya, alternatif lainnya, mungkin bisa di penjelasan. Yang termasuk kegiatan perekrutan adalah, nah yang tadi yang Mas Agung sampaikan tadi rinciannya, kan bisa tuh dimasukin di penjelasan. Tapi dia nggak mengubah Ya. batang tubuhnya. Itu alternatif ya Pak ya. Pasti pembahasannya nggak akan panjang itu karena dia diletakkan di penjelasan kan hanya menerangkan aja gitu Pak. Baik. Bu Reni, Bu Karo, kita sepakat dengan usulan balik aja deh ya. Iya, balik DPR Pak, ya tetap aja ya. Oke, di kanan dihapus Mbak Dara. 17 ini substansi baru kesepakatan. Ini di dalam RUU-nya DPR tidak ada, kita menginsert ini. Kesepakatan adalah Mau masuk ke persesuaian pernyataan kehendak antara pemberi kerja dan PRT yang direkrut secara langsung terkait hak dan kewajiban para pihak. Pejabatnya nggak ada satupun tuh. Bu Karo izin, Bu Karo. Ada semua. Terkait Iya. DIM 17 ini DPR dengan untuk RUU 2023 ikut dengan masukan kita Bu untuk di 2023-nya. Jadi mungkin ini tetap Bu. Pelatihan juga Pak. Itu di nomor berapa? Ya, 8. 17 itu. Iya, Ya. itu tetap yang jadi ya Bu. 8. Oh itu sama pemerintah ya? Ya. Oke, maaf. Jadi kalau keterangannya sama pemerintah itu berarti Oh ya, dia ya, Bu. ngikutin pemerintah ya. Oke, tetap. Oke, tetap. Yang kanan berarti dihapus. Terus angka 9 di DIM 18 perjanjian 18. kerja adalah perjanjian tertulis antara PRT yang direkrut secara tidak langsung oleh pemberi kerja dan menjadi dasar hubungan kerja yang mengikat secara hukum. Ini redaksional ya. Perjanjian kerja PRT selanjutnya disebut perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara PRT dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Kalau DPR ada mengikat secara hukum. Tunggu nih rekan-rekan dari PHI ya. Makasih Bu Karo menyampaikan pendapat. Kalau saya ini kok melihatnya nggak masalah juga sih ditambahin kata-kata yang mengikat secara hukum. Kalau nggak ditulis itu juga nggak apa-apa karena sudah otomatis tuh dalam peraturan dasar tentang perjanjian kerja itu baik di undang-undang kita yang 13 maupun dalam KUH Perdata yang umum yang namanya perjanjian kerja asal dia ditandatangani dua belah pihak ya itu pasti mengikat secara hukum. Artinya tidak apa-apa ditambahkan kata-kata seperti itu oleh DPR, Bu. Oke, berarti nanti tetap itu? Ya, itu tetap yang dari DPR yang baru. Oke. Jadi harus tertulis ya. Ya, izin Pak, itu kan
waktu di awal ya kalau kita lihat yang draft awal kan nggak tertulis tuh Pak ya, nggak ada kata-kata itu ya. Dulu kita kasih apa namanya ini kan tidak di kondisi yang harus ditulis harus bagaimana seperti itu tuh tidak praktis sekali dalam apa hubungan kerumah tanggaan gitu. Terus kemudian kita mengusulkan kan dulu itu gimana caranya buktinya kalau dia upahnya berapa begitu tuh bisanya kan ada di tulisan ya. Tidak baik omongan aja gitu. Jadi akhirnya kita mengusulkan itu dan ternyata ya di usulan yang baru DPR oke kan dengan kita ini. Iya, gitu. Makasih Pak. Izin Pak Jadi tetap Dirjen, ya. Bu Karo. Aero silakan. Ini supaya kita konsisten, mungkin kita bisa menulis di usulan kita adalah perjanjian kerja sosial kultural ekonomi PRT, Pak. Biar ada pembedaan. Karena kita tadi menyebutnya adalah hubungan kerja sosial kultural ekonomi. Berarti perjanjian kerjanya pun kita harus menyebut sosial kultural ekonomi, Pak. Ditambahkan di mana tuh, Pak Heru? Ditambahkan di 6, Pak, di kolom yang keempat itu perjanjian kerja sosio kultural ekonomi PRT, Pak. Oh, karena hubungan kerjanya kan kita sudah state tadi hubungan kerja sosio-kultural dan ekonomi. Betul, Pak. Tadi dulu mau ditambah mana, Pak? Emang harus ditulis Pak. Ya. Kan di atas sudah ada tadi hubungan kerjanya adalah udah didefinisikan bukan Pak Dir, Mas Heru. Sudah didefinisikan. Apa kalau kita mau konsisten perjanjiannya kerja pun harus kita tulis juga Bu Karo, usul aja Bu Karo. Kalau itu nggak terlalu penting ya nggak usah. Nggak usah ya. Oke. Karena baik, definisi yang atas tadi udah ada Mas Heru ya Pak Dir ya. Baik Bu Karo. Oke ya sepakat. Nah, DIM 18 ini tetap ya. Ya, jadi penambahan DPR yang mengikat secara hukum ini kita akomodir ya. Jadi Nggak, tidak maksudnya, ada. Kita tambahkan satu, Bu Karo, kita sepakat tetap perjanjian kerja PRT kan? PRT-nya tetap harus di... Oh iya, maksud kami Pak, definisi yang di kolom 3 ini oke kan kita, saya tadi kan sampaikan. Iya, tapi ditambahkan PRT. Iya. Atau ya, berarti sudah cukup di bawah PRT-nya? Keterangan yang kanan disamakan aja penambahan kata PRT gitu Badara ya. Oh iya. Enggak, itu tetap. Copy ulang. Itu kan, di copy ulang tadi udah benar. Kan kita menambahkan perjanjian kerja PRT. Terus kolom kanan. Bu Karo, kita kan pakai redaksinya DPR, tapi perjanjian kerjanya tanpa kata PRT. Jadi tinggal di copy aja tuh kolom 3 ke kolom 5. Tambah ditambahkan PRT, ya. Dara, bukan di kolom kanan, Mbak Dara. Mbak Dara, coba itu tanggapan pemerintah redaksional dulu, diganti dulu redaksional. Nah terus kopi yang pengertian yang kolom 2 tadi, yang sebelah kiri, kolom 3 kiri yang ada kuningnya, ada kuningnya itu di copy tuh sampai dengan perjanjian tertulis. Oh jangan, nah oke, dipindahin ke kolom 5. Bukan itu pengertiannya, perjanjian tertulis, mulai dari perjanjian tertulis, nah sampai ke bawah. Oke, pindahkan ke setelah adalah itu. Kolom 5 ya di situ. Ya. Di dalam keterangannya ditambahkan kata PRT. Gitu. Itu hapus dulu, ditambahkan kata PRT, kopi yang atas. Terus yang warna kuning, stabilo kuning dihapus aja. Jadi nggak usah pakai stabilo ya. Ya, terus ditambahkan kata PRT. Ya, PRT. Terus yang stabilo kuning dihapus. Kiri juga dihapus. Oke. Sekarang masuk di selanjutnya sepakat. Berikutnya DIM 19. Perjanjian kerjasama penempatan PRT yang selanjutnya disebut perjanjian kerjasama penempatan adalah
perjanjian tertulis antara P3RT dan pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan PRT. Yang kanan, perjanjian kerjasama penempatan PRT yang selanjutnya disebut perjanjian kerjasama penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3RT dan pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan PRT. Sama ya? Sama. Sama, Ini coba ke bawah. sama ini Bu, ini tetap Bu, Karo. Sama kan ya, tetap Ya, ya? mengakomodir tetap masukan ya. kita. Iya. Tetap, iya sama nih ya. Tetap ya. Tetap ya. Oke, yang kanan dihapus. Kolom kanan, paling kanan ya. Oke, lanjut ke bawah DIM 21. Ini sama pemerintah ini catatannya kayaknya sudah mengakomodir kita nih. Iya, kayaknya makanya Pak Dirjen, Iya, betul. draft yang kita sudah sampaikan itu kan sebetulnya sudah sampai ke DPR, hanya panjanya kan belum terlaksana. Ya. Jadi KS juga melihat yang sudah di para menteri itu ya. Itu tetap ya. Itu yang substansi baru ganti tetap. Tetap ya. Oh, Terus, usulan kita, Bu Karo, usulan kita di 2023 ya, yang disusun kembali oleh Balik sekarang dan itu di kolom ditambahkan. keterangan ya DPR ada perbaikan redaksi. Jadi kalau ini ya kita ikut saja kalau mereka karena makanya sebetulnya sudah diakomodir Pak Dirjen kita. Iya, cuma perbaikan redaksional aja dari rumusan kita yang kita sudah sepakati 2023. Ya, lanjut ya Pak Dirjen. Kalau Sekarang saya upah. tetap aja dulu tuh. Upah juga sama. DPR pada itu ikut kita sudah ya. Dia ada perbaikan sedikit sih. Oke, tanpa kuning. Tapi kita menambahkan upah PRT begitu atau upah? Iya, upah PRT. Iya, kita menambahkan berarti redaksional. Pak Dirjen, Bu Karo, Ya. mohon maaf sebentar, itu coba minta tolong dihidupkan lagi yang tadi. Yang sebelumnya? Ya, yang sebelumnya, mohon maaf ya. Upah PRT. Nah, ini ada yang krusial di sini Pak, di usulan kita. Kalau di DPR itu kok jadi mengalami, ya mohon maaf kalau menurut kami ini mengalami kemunduran ya. Upah adalah di kolomnya DPR. Upah adalah hak PRT yang diterima sebagai imbalan dari pemberi kerja yang berupa uang dan atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan. Artinya bisa tidak berupa uang. Itu maknanya yang usulan DPR. Sementara tahun 2023 itu kita menekankan harus uang. Bentuknya itu harus uang. Tidak bisa dalam bentuk yang lain. Nanti ditukar lagi sama beras. Gitu Pak. Ditukar lagi sama makanan atau benda yang lain yang tidak ada, yang tidak berupa uang. Atau Mohon Pak. setengah-setengah ya. Iya betul Pak. Mohon untuk kita melindungi yang lebih tetap konkret. Uangnya. Sebaiknya kita pakai rumusan kita yang di 2023. Bapak Ibu sekalian, ada saran dari Bapak Ibu silakan terkait dengan upah ini harus dalam bentuk uang atau bisa dalam bentuk lain. Silakan Bapak Ibu. Pak Dirjen. Ya, Pak Yuli silakan. Izin Pak. Ya, kalau kita kembali pada definisi upah secara umum memang bisa bentuk uang atau bentuk lain ya, imbalan dalam bentuk lain. Karena di PRT juga mengakomodir yang tadi yang diberikan disekolahkan, diberikan yang lain Pak. Artinya kan secara konsep memang dimungkinkan ada, memang kita dorong bentuknya uang, tapi dimungkinkan juga ada selain uang gitu Pak, tapi itu merupakan bagian dari upah karena dia sebagai pekerja. Itu Pak, makasih. Ada yang lain? Saya agak sepakat dengan Pak Yuli kali ini Pak.
karena sosiokultural ekonomi tadi Pak. Karena kadang-kadang pembantu itu diberikan kasih sekolah juga, uang sekolah juga sama kita, kadang-kadang anaknya juga disekolahin sama kita. Jadi bisa bentuk lain juga Pak. Karena kan ini lebih banyak kepada bagaimana kita mengembangkan terhadap perjanjian kerja PRT sendiri, sehingga upahnya pun bisa dalam bentuk uang dan bentuk lainnya. Iya, karena hubungan kerja memang hubungan kerja khusus ya, yang baru kita perkenalkan di Setuju undang-undang Pak. ini. Adalah hubungan kerja apa namanya, sosiokultural dan ekonomi. Upahnya pun kita tambahin PRT, upah PRT. Kalau tidak ya berarti sama dengan definisi upah yang bukan PRT kan gitu. Pak Ada Bu Dirjen, Agatha? ya kalau tadi yang disampaikan Pak Yuli, jadi ada bedanya ini Pak. Kalau di upah dalam pengertian umum di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bisa bentuk uang atau bentuk bentuk lain, gitu. Kalau itu di Undang-Undang 13. Nah, undang-undang ini kan undang-undang kekhususan. Saya lebih pada bagaimana menjaga si PRT ini dia diperlakukan. Nanti kita agak susah nih membedakan antara kerja paksa dan bukan kerja paksa nih Pak. Dengan dia tidak diberi uang yang konkret gitu kan ya. Yang konkret hanya karena mungkin tadi misalnya alasannya udah kita sekolahin kok gitu ya. Udah kita sekolahin tiap kali kita bayarkan. Itu kalau separuh-separuh mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau itu 100%, jadi dia tetap kerja. Kerjanya itu dinilai dengan dia disekolahkan. Sepertinya untuk tingkat keadilan bagi yang bersangkutan jauh ya Pak ya. Menurut saya lebih baik kita strict saja mengatakan bahwa imbalannya itu berupa uang. Kalau dia kemudian mau ditambahkan yang lain gitu, itu lain soal, gitu Pak. Baik. Coba kita cari pendapat dari luar naker deh. Pak Ketut silakan. Mendagri boleh Pak? Oh ya, ntar Bu Pak Ketut sudah resign dari tadi Oh nih. ya, siap. Silakan Pak Ketut. Iya, Pak Dirjen, Bapak Ibu, saya sepakat ya, berupa uang dan bentuk lain itu kalau perlu bukan didefinisi. Ini secara drafting ya, Ibu Bapak ya. Secara drafting kan itu norma. Kalau dia didefinisi, maka artinya kan mengikat. Nanti timbul pertanyaan bentuk lain itu apa? Kan tidak lazim dalam definisi itu kemudian ada penjelasan. Jadi memang dalam pemahaman saya adalah dia menjadi hak PRT yang diterima sebagai imbalan dari pekerja sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Nah, nanti dalam norma itu kita atur imbalannya itu tadi yang yang didiskusikan tadi kan, imbalan dari pemberi kerja itu dapat berupa uang atau bentuk lain yang disepakati. Nah, tinggal nanti bentuk lain yang disepakati diuraikan, misalnya uang sekolah atau Bitcoin ataupun apa kan. Iya, seperti itu sih Bu Agatha, Bu Reni. Jadi kan itu norma, Bu. Kalau muncul di pengertian, artinya kan menjadi pertanyaan bentuk lainnya apa, kan gitu. Demikian, Pak, Bu. Terima kasih, Pak Ketut. Sebelum Bu Reni, Bu Agatha, dan teman-teman lain, silakan Ibu Evi dari Kemendagri tadi, silakan. Izin Pak Dirjen, saya sepakat dengan Pak Ketut. Hanya mungkin untuk dibuka karena sebetulnya kan kalau misalnya kita nggak bisa juga mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena batasan pengaturan yang ada di ketentuan umum adalah batasan dalam RUU ini, seperti itu ketentuannya umumnya. Jadi memang kalau ini memang leg spesialisnya kan tentunya kita bisa mengatur lebih fleksibel kalau memang kita mau membatasi hal yang berbeda dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat sepakat dengan Pak Ketut, hanya memang terkait dengan bentuk lainnya ini harus yang mempunyai nilai. Khawatirnya kalau misalnya itu adalah tadi disebutkan bahwa dalam bentuk biaya pendidikan, bukan hanya sekedar kepada pemberi kerja, bukan hanya sekedar kepada si ART-nya saja, tapi kemudian
ini pernah kejadian bahwa setelah dibiayai sekolah, lalu kemudian si ART ini yang malah menuntut mana gaji saya. Jadi sebetulnya ini juga harus melindungi kedua belah pihak, di mana sebetulnya adalah baseline-nya itu adalah dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Nah, sebetulnya yang rumusan kata uang atau hal yang lain yang mempunyai nilai itu adalah memang masuk kepada ruang lingkup yang nanti akan diderivasi dipecah. Tapi kalau misalnya untuk di ketentuan umum cukup hak PRT yang diterima sebagai imbalan dari pemberi kerja sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Mungkin batasannya sampai seperti itu, lalu kemudian di dalam pasalnya baru diderivasi. Tapi derivasinya pun harus ada pembatasan, karena itu dia. Kalau misalnya tidak ada pembatasan, nilai yang disetarakan dengan nilai uang itu agak sulit juga kalau misalnya dalam bentuk pembayaran jasa sekolah atau hal-hal teknis lainnya. Mungkin itu Pak Dirjen izin. Makasih. Jadi Bu Karo, gimana? Bu Karo Hukum. Bu Reni ada ini Izin orang-orang hukum dulu deh. Pak Agung ya. Dirjen, ya sebelum Bu Karo, mungkin sebagai informasi ya Pak, ini nanti terkait dengan upah dalam bentuk lain ini kan ada diuraikan di dalam penjelasan umum di paragraf 4 kalau tidak salah itu. Disekolahkan, dikhususkan atau bentuk lainnya. Tetapi di dalam penjelasan tidak muncul tuh Pak bentuk lainnya itu seperti apa kan begitu tuh, tidak diuraikan kan begitu ya. Kalau seumpamanya ini tadi nanti di dalam penjelasan kita pakai apa di dalam definisi pakai U-nya besar yang mengatur dalam upah, berarti kan merujuk kepada angka 12 ini ya terkait dengan upah ini ya yang dalam bentuk uang ya. Nah, itu nanti akan jadi apa namanya? Jadi persoalan ataukah nanti di dalam penjelasan perlu dijelaskan terkait dengan bentuk lainnya gitu loh. Karena di dalam penjelasan umum itu paragraf 4 Pak itu muncul itu Pak bentuk lainnya itu Pak. Jadi dijelaskan di sana ya. Iya, menambahkan Mas Agung itu Pak, di situ ada memang di penjelasan RUU ini bahwa mana tadi? Dan upah yang diterima tidak selalu dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk lain seperti disekolahkan, dikursuskan, dan lain-lain. Gitu. Jadi di situ ada contoh-contoh sekolah, disekolahkan, dikursuskan. Ini adalah kategori dalam bentuk lain di penjelasan umumnya. Dan bentuk lain itu yang harus disepakati ya. Iya, dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Jadi dituangkan dalam perjanjian kerja. Karena kembali lagi Pak, misalnya perekrutan PRT ini kan ada yang langsung sama yang tidak langsung. Ya. Gitu kan? Ya, kalau yang mungkin yang pakai lembaga mungkin ya jelas itu mungkin upah mungkin. Tapi kalau yang bagaimana mereka yang di-hire langsung bisa jadi tadi disekolahkan atau dikursuskan dan lain sebagainya ya. Tadi ada saran dari Pak Ketut di definisi ini hanya sampai tidak mengurai, tidak menghilangkan kata yang berupa uang atau bentuk lain. Itu nanti di apa namanya diatur lebih lanjut dalam batang tubuh. Gimana itu? Ya Pak Dirjen, saya pikir Mbak Dirjen. Silakan. Saya pikir itu bijak Pak Dirjen. Jadi seperti tadi Bu dari Kemdagri juga mengusulkan demikian di apa definisi itu umum nanti dijabarkan di dalam batang tubuh. Bahkan kalau perlu penjelasan nanti kita taruh juga penjelasan Pak. Saya pikir itu sesuatu yang sangat clear. Nah, dalam konteks pelindungan kan sebenarnya ini bicara konsep ya. Antara direkrut langsung ataupun melalui PT KRT, kan sebenarnya konsep pelindungannya sama Pak sebenarnya. Tapi kalau ini suatu kebijakan ya monggo saja, tapi prinsip perlindungannya tidak boleh beda Pak. Itu aja Pak, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Yuli. Mungkin Pak Dirjen, saya menambahkan silakan. aja sebagai literatur tambahan buat kita. Setelah saya beberapa kali membaca istilah-istilah yang ada di dalam jurnal juga, pengertian upah dalam perspektif sosiokultural ekonomi tidak hanya dilihat sebagai imbalan finansial, tetapi sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai budaya, relasi kekuasaan dalam masyarakat. Jadi apa yang dikatakan Mbak Afi
Pak Ketut itu, berarti ini sebenarnya usulan yang DPR ini sebenarnya udah pas. Kalau nanti kita mengurai hanya sampai upah adalah hak PRT yang diterima sebagai imbalan dari pemberi kerja, titik cukup. Nanti penjelasannya Pak yang di bawah yang lebih komplit gitu Pak Dirjen. Terima kasih. Baik. Ini karena udah azan maghrib, kita gimana nih? Kita sepakat dengan usulan DPR ya? Dengan catatan? Atau kita pending dulu Bu Karo? Maghrib dulu gitu Pak. Iya. Jadi Maghrib Bapak dulu ya, Ibu udah azan sekalian, sih. kan, Ya. ya sambil mikir lah. Kita belum sepakat di DIM 21 karena masih harus tetap kita rumuskan ulang dan ini sudah memasuki waktu sholat maghrib. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf, mungkin kita skors 30 menit, jadi kita akan masuk kembali pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, Bu Karo. Siap, siap. Siap. Istirahat dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail.